ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Yang mendengarkan banyak semoga. Amin. Acara selanjutnya yakni berita yang akan disampaikan oleh Mas War. Kepada yang mempunyai berita menarik. Berita ini datang dari PLN. Tawarannya pengumuman ya. Betul. Pengumuman pemadaman bergilir. Dan ya beberapa waktu belakang kota Tegal gelap banget. Malam-malam yang terdampak tuh cukup banyak ya. Misalnya ada yang sampai barang-barang jualannya busuk. Banyak terdampak yang cuma sebentar. Ini jadi mengingatkan kembali bahwa yang pertama manusia itu lemah ya. Manusia tanpa listrik itu cuma 2 jam 3 jam sudah mengeluh. Terus ini jadi flashback. Betul. Waktu masih di Yaman. Ya. Jadi juga makanan sehari-hari setiap malam. Jadi pulang dari Yaman niatnya mau supaya dapat listrik nyala. Di sininya mati. Berarti nggak beda jauh ya? Nggak bisa jauh. Ya itu sih berita pada malam hari ini. Barangkali ada yang memiliki tanggapan atau merespon silakan. Ya. Tentang PLN itu ini apa, menurut saya itu ada bau-baunya Bahlil. Bahlil ya, dan barunya itu sepertinya udah menuju korupsi. Oh, korupsi. Sudah ada ininya lah, sudah ada untuk korupsi, tapi dari istilahnya itu dari batu bara. Tapi rumah tuh terdampak ya? Hah? Terdampak rumah tuh. Enggak terdampak. Kemarin nggak mati. Enggak. Oh. Alhamdulillah. Nah, ya menurut saya pribadi kayaknya udah lah korupsi. Berarti nggak pernah merasa. Bedanya apa loh? Saya merasakan juga mas, tapi listrik tapi pagi pas sore sampai jam 6 lagi ngising gue. Itu beda hari lagi. Teman sedianya ya. Saya itu ya semoga alhamdulillah ada di sana. Sistemnya kurang. Itu. Sharing ini bukan tentang kayak tadi maghrib ya, karena bahasa Arab kayaknya Ada terjemahannya. ada, cuman pajak lah. Ya, tapi ini sharing ini tentang perkontenan dalam upload. Kadang kan kita itu upload itu kan asal upload ya. Oh ya. Tapi ternyata ada caranya.
dalam TikTok itu ternyata ada caranya, nggak asal upload misalkan ya, kalau tanda plus kan ada ya, Iya. tanda plus ternyata ada tambahnya gitu, dia di pada algoritma ditambahin itu hashtag kreator sekinsek itu tempatnya algoritma kreator sekinsek jadi itu tempatnya algoritma. Kucing. Kucing. hanya maksudnya seperti itu kan. Sekarang satu tegal pada saat rame banget biasanya sekarang ya masih bertiga jalan tetap ramai dan hukum lagi 3 bulan liburannya orang liburannya ambil lagi terus berikutnya kita mengucapkan terima kasih yang sudah hadir, ada Mas Farid sekarang sholat isya ya sampai ini tuh ada Mas Anan yang apa namanya ada makanan yang jadi sharing ya, sharingnya sangat bagus, terusnya perkonten yang biasanya kalau buat konten tadi sore berarti dari saya saya menyimak juga lewat TikTok live-nya lewat wah ini sih dari zaman taksi map ini kayaknya masih di biasanya salah satu poin yang saya dapat ya di awal-awal kayaknya di awal-awal dia menyampaikan bahwa agama Islam itu terdiri menjadi yang iman dulu ya iman dan ihsan ya betul banget ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa indahnya perbedaan. Jadi guru kami dan sama-sama dari yang juga orang juga itu berbeda pendapat dengan rukun agama tadi oleh yang disebutkan oleh kan itu agama cuma ada 3 tapi kami namanya pendiri Indonesia namanya Abu Bakar bin Adi Al-Masyhur dia bilang kalau rukun agama itu ada 4 jadi 3-nya sama tapi ada tambahan 1 lagi tambahan 1 lagi itu apa? Itu namanya tanda-tanda dari kiamat. Jadi ketika Abu Bakar mencetuskan seperti itu memang banyak sekali yang menolak, termasuk dari keluarga sendiri, termasuk dari kalangan Ba'alawi lainnya. Tapi akhirnya dijelaskan perlahan-lahan sampai akhirnya ada beberapa yang sudah mulai sependapat lah. Makanya saya tertarik banget mau nanya sebenarnya kalau di sana mungkin mau tanya gimana tentang kalian memutuskan bahwa rukun agama itu ada 4 dari mana munculnya rukun keempat ini itu sebenarnya dari hadis Jibril. Kalau kita pernah dengar hadis Jibril, ada yang pernah dengar hadis Jibril? Jadi hadis Jibril itu ini hadis yang benar-benar apa ya, kalau kita pelajari hadisnya itu benar-benar sangat bikin merinding lah. Jadi diceritakan suatu hari Nabi Muhammad itu lagi duduk seperti ramai orangnya, lagi duduk seperti itu lagi alakoh lagi majelis, tiba-tiba ada datang seseorang yang mana semua anggota majelis itu orang siapa ini orang siapa, gak ada yang kenal mereka, gak ada yang kenal orang ini. Terus orang ini bajunya putih banget,
itu rambutnya hitam banget. Jadi nggak kelihatan orang dari jalan jauh. Karena kalau habis berjalan jauh pasti kan terkena debu, biasanya nggak putih. Atau rambutnya tuh kena angin, jadi kusam atau kering. Tapi ini enggak, ini bajunya putih banget, rambutnya hitam banget, nggak ada yang kenal orang siapa. Sampai orang ini datang ke Nabi, dia duduk di hadapan Nabi Muhammad dan posisinya tuh berhadapan. Jadi benar-benar dijelaskan dengan begitu sampai lututnya nempel dengan Nabi Muhammad. Itu banget. Bacaan saya sedang dengar ini di sininya. Dan setelah itu apa? Bawa doa makanya di pahanya dia sendiri. Dia bertanya. Itu orang asli bertanya. Dia bertanya apa? Pertama, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Bahwa ini Muhammad beritahu tentang iman. Menjelaskan bahwa iman itu kita beriman sampai iman yang ke-6 sesudah semua. Kemudian setelah mengikuti iman yang ke-6, setelah dia bertanya dia bilang lagi, kamu benar. Nah ini kan para sahabat yang dia bertanya, tapi dia juga yang menunjukkan dampak benar Muhammad. Lalu setelah itu orang asli tadi dia bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Bahwa ini Allah memberitahukan kepadaku apa itu Islam. Nabi Muhammad menjawab bahwa Islam itu sampai rukun Islam yang kelima. Habis itu orang asli bilang lagi, sodakta, kamu benar wahai Muhammad. Para sahabat bilang lagi, dia nanya, dia betul juga. Dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan itu apa? Jawabannya cuma antum billahi wa malaikatihi. Al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, maka sebenarnya Allah melihat kita. Terus dia bilang lagi, berdaftar. Kamu benar ya Muhammad. Para sahabat lagi. Dan terakhir setelah dia bilang seperti itu, orang asli nanya, akhirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku apa itu hari kiamat. Jawabannya Muhammad apa? Al-mas'ulu anha bi'a'lam saya. Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang ditanya. Jadi orang asli lebih tahu apa itu kiamat daripada Muhammad. Lalu itu orang asli tanya lagi, akhbirni an amarotiha. Kalau itu beritahukan kepadaku apa itu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri kiamat itu apa? Nabi Muhammad mengatakan bahwa ciri-ciri kiamat ada dua. Kemudian kamu melihat ada orang yang telanjang, gak punya baju, nyeker, tapi dia bisa berlomba-lomba meninggi-tinggikan bangunan. Jadi dia katanya apa? Dia telanjang, nyeker, gak punya baju, tapi dia bisa membangun bangunan. Kemudian yang kedua, antar amatur badahan, bahwa ada seorang budak yang dia melahirkan majikannya. Ya, ini kan perumpamaan ya. Jadi budak itu orang tuanya dan majikannya itu anaknya. Jadi perumpamaan maksudnya gimana nanti ada tafsirnya sama. Nah, dari hadis ini Nabi Abu Bakar tuh menyimpulkan bahwa rukun agama nggak cuma 3, tapi ada satu pertanyaan Jibril yang jarang orang bahas, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Jadi makanya bahkan di hadis arba'in atau hadis Bukhari Muslim yaitu ar-rasul as-salasa iman Islam ihsan. Tapi nggak disebutkan dalam al-sa'ah. Ada Abu Bakar menggabungkan yang keempat ini menjadi fondasi. Dan nanti dan kenapa pentingnya rukun 4 ini itu akan ada tafsirnya lagi. Dua tanda hari kiamat tadi panjang lagi penjelasannya, tapi intinya yang budak melahirkan majikan itu kan sebuah perumpamaan ya. Jadi itu tentang kerusakan pada apa namanya, etikot, pada keyakinan. Jadi
Jadi bijaknya orang tua dan anaknya majikan, jadi banyak sekali orang tua anak-anak yang bersahabat sama orang tuanya yang dulu pemain tapi bawa dengan panjangnya lagi. Habis itu kalau yang apa namanya, ada orang yang nggak punya apa-apa, yang sandarnya nggak punya sandal, nggak punya pakaian, tapi dia bisa membangun sebuah bangunannya sambil berlomba, itu tanda kerusakan pada ekonomi. Jadi pada ekonomi umum itu ada kerusakan di sana. Nah ini makanya kerusakan ini akan selalu ada dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Makanya ini nggak bisa lepas dari agama. Jadi harus dilakukan di dalam hubungan agama Islam ada 4. Itu sih sedikit ya sharing pada malam hari ini tentang agama itu ada 4. Yang pertama iman, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita kepada akhir, kepada sekodar. Dan rukun yang Islam, rukun agama yang kedua itu ada Islam, yaitu kita bersyahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Rukun agama yang ketiga ihsan, kita semua melakukan ihsan, ikhlas karena Allah, adzan Allah, kata Rasulullah, kita beribadah itu karena Allah mengenal kita. Dan walaupun kita nggak bisa melihat Allah, Allah tuh bisa melihat kita. Agama yang terakhir hari kiamat. Dan dari rukun agama yang keempat ini, yang keempatnya tentang hari kiamat ini, kita bisa menyesuaikan perilaku kita dengan dakwah kita seperti apa, karena ya semua dunia ini sudah rusak, tidak sama kayak belum bisa ada manfaat dan bermanfaat. Kita bisa menyesuaikan apa yang kita lakukan sesuai dengan zamannya. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, pondasi Islam, agama Islam yang ada 3. Pertama iman, kedua Islam, dan ketiga ihsan. Tanya mas saya, semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan diterapkan. Amin. Kehidupan sehari-hari. Amin. Seperti gajah, apa tanda-tanda kiamat? Ya. Ada banyak, tapi yang tadi disampaikan ada ada orang yang telanjang kakinya, badannya kaki bisa membangun fondasi, dan budak yang melahirkan anak majikan. Lanjutkan cara selanjutnya yang tanya kabar yang dimulai dari Mas Zufar. Kondisi fisiknya, fisik baru sehat, dan ada rasa takut juga karena badannya naik. Soalnya ini rawan banget nih bulan kan, makanya di rumah terus. Jadi ada kemungkinan kondisi rohani ya masih naik turun, keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Kita bisa ngobrol di Bandung, OTW ke Tegal. Terus aktivitas ya, aktivitas santrinya sudah pada pulang. Alhamdulillah. Jadi ibadah sudah lumayan ringan. Tapi meskipun masih masuk ya,
Jadi seminggu ke depan ada rapat-rapat terus. Taker ya. Raker minggu depan 2 hari SMP, 1 hari yayasan. Tanggal 4 tuh ya. Tanggal 4 tuh ya. Tanggal 4 kayaknya lupa ya, kayaknya tanggal berapa. Akan sibuk juga dengan pemindahan barang-barang karena kamar ini pindah. Oh iya, terus aktivitasnya sekarang lagi ya, karena liburan kami merasa punya banyak waktu kosong, akhirnya inisiatif buka kelas bahasa Arab, tapi pesertanya untuk SMP. Jadi targetnya memang santri, ya kami juga santri sama nyari pemasukannya banyak lah. Ya meskipun layarnya kita share karena masih permasalahan konsep, lagi bakal di share sesuatu hal yang baru ya. Sebelumnya saya pernah ngajar bahasa Arab, jadi paham bahasa Arab cuma nggak tahu pengalaman itu. Terus ini juga tahun-tahun kita isi terus kemarin perpulangan santri ya dari Jumat itu Iya. merasa pertama sedih ya, sedih karena berpisah dengan santri. Padahal saya pada 1 tahun di sana, tapi sudah ada feel seperti itu, jadi ada kedekatan dengan santri. Terus yang kedua, saya merasa setelah santri pulang itu kita kegiatan kosong, jadi kayak ada ruang hampa gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa merasakan dua hal itu. Ya itu tadi bukti bahwa saya nikmat jadi positif. Jadi ketika nggak ada kegiatan kosong ya kita akhirnya sehari-hari mikirin itu terus. Betul. Dia lagi sehari-hari fokus jadi terus mikir terus tiba-tiba mikir itu ya kayak bingung gitu lah. Mungkin yang dulu juga merasakan seperti itu kan. Sangat siapnya saya fokusnya kayak gitu terus. Ketika libur langsung bingung mau ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kurang ini masih saudara pelan-pelan.
Habis gelap. Terus kabar rohani sedang tidak baik. Alhamdulillah sudah diobati dengan habis obat. Udah ngamuk. Ya udah mendingan lah. Terus kabar keluarga alhamdulillah baik. Sehat. Ayam sehat Ayam. ayam Oh. boleh nemu mas. Terus aktivitas satu minggu terakhir hari Senin, Selasa ya mengikuti latihan public speaking di itu ya. Apanya? Oh bukan, hanya Pak Ali Pak di Almas. Terus seperti biasanya siap cek bisnis. Terus hari Sabtu kami teman SD 5 jadi support sahabat ya yang mau streaming bisa connect ya. Terus habis maghrib habis pengajian dengan spesial dari Arif habis ya Masya Allah. Satu hal yang disyukuri yaitu alhamdulillah bisa bertemu orang soleh yang dari luar negeri yang mau ke Indonesia Tegal Allah yang Aidin Allah itu adalah masuk sebagai obat diri ya, terus mengingat juga ya akses barang gitu dengan dibacakannya doa saya sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Sebelum ditutup, baiklah kita tutup dengan bacaan doa dan kabar Oke guys, itu baru selesai acaranya ya, acara mentoring atau Wiko ya. Jadi
pamalan. Amin, amin. Ya, halal. Ramai guys. Jam berapa Ki? Jam berapa ini? Jam berapa Ki? Jam 8. Jam 8. Tapi si rame ya. Oke, Ramai guys. padahal bukan malam minggu tapi ini malam Senin. Berarti malam minggu. Hah? Apa kan? Ya rame. Betul. Betul. Tuh guys. Balik. Balik. Ustadz udah casing jangan. Ada terlalu. Oh iya. Ada terlalu. Oh, gila. Tajur. Aduh, ampun lah. Ampun guys. Abang. Orang belum. Aduh, orang Jepang. Aduh. Kiraan yang dipindahkan oleh wali kota Tegal, Tetiun. Ini ya. Oke. Terima kasih. Ramai banget deh. Oh. Kita mau pulang ke rumah karena lapar. Aslinya lapar guys, sumpah. Nih, lagi keluarin motor guys kok. Terus. Moped bae lah. Apa? Moped. Bener. Polisi. Salah gue. Salah. Itu pintu masuk. Masuk, Pak. Masuk. Aduh. Ayo guys, belok kanan. Oh leg guys. Oh leg guys. Ini nyetir leg guys. Here guys.
Sekarang rundet kok. Sekarang rundet kayak mobil. Woi. Nah. Gas. Oh, balik. Oh. Hello. Oh, malam-malam ketemu. Waduh. Waduh. Hah? Raul.